Ya sudah, janganlah. Tidak perlu itu nian menunjuk rasa cinta sama bini itu. Banyak cara yang lain untuk menunjukkan rasa harmonis kepada istri. Jadi kita jangan sembarangan memberi nama untuk anak cucu kita. Sekarang kan tidak pengen nama itu gabungan antara nama dia dan nama istrinya, tapi akhirnya nama anaknya katik maknanya sayang. Syiah nama yang baik. Syiah itu nama untuk orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sufi itu orangnya yang tidak ngurus dirinya. Sufi itu yang di masjid saja etikaf, tidak. Jadi kalau kalian tidak mau masuk Islam, pilihannya bayar pajak. Tidak mau bayar pajak, perang, kata orang-orang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا خصوصا أبويا سيد محمد علوي المالكي الحسني ومؤلف هذا الكتاب الشيخ يوسف النبهاني والشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبد اللهجي ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ولمن له حق علينا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام الشيخ يوسف النبهاني والشيخ عبد الله بن سعيد محمد عباد اللهجي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين يا رب العالمين. إلى أن قال الفصل الثاني في أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. اعلم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة. قال الإمام النووي في التهذيب. قال الإمام الحافظ القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي في كتابه عارضة الأحوذي في شرح الترمذي. قال بعض الصوفية لله عز وجل 1000 اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم 1000 اسم انتهى. وعن جبير بن مطعم ابن عدي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kembali mengumpulkan kita di majlis di rumah yang insyaallah penuh dengan barakah untuk melanjutkan kajian kita yang sudah libur sementara
dari sebelum Ramadan. Alhamdulillah kita diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkannya, yaitu kitab daripada karya Al-Imam Syekh An-Nabhani, Yusuf An-Nabhani, yang disyarahi oleh Syekh Muhammad Abdullah bin Sa'id Muhammad Al-Lahji, yang mana sudah pernah kita bahas di awal pertemuan kita siapa dua orang ini. Kalau yang lupa atau ingin mengulangi, ya silahkan lihat di YouTube Jalsah Al-Malikiyah, karena ada semua itu. Karena Al-Fakir saja kadang lupa kita ini stop sampai mana ya, karena kan sebulan sekali, kadang lupa sampai mana. Oh, pas lihat kemarin pertemuan terakhir kita sudah selesai membahas nama nasab daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau yang ingin mengulang kajian yang kemarin-kemarin, ingin mendengarkannya kembali, ya di YouTube Alhamdulillah ada. Jadi bisa dilihat di mana saja. Adapun pada malam hari ini kita sudah ada di bab kedua, Al-Faslul Tsani, yang membahas asma'uhu asyarifah, nama-nama mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Yusuf An-Nabhani berkata, "I'lam anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asma'an katsirah." Kata beliau, ketahuilah bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai nama yang banyak. Jadi namanya bukan hanya Muhammad atau Ahmad. Ada lagi nama-nama Nabi yang banyak, yang belum mungkin kita ketahui. InsyaAllah di bab ini akan kita bahas dan kita ketahui. Wa syaraful wa kathratul isim, kata ulama, banyaknya nama itu menunjukkan ala syarafil musamma, mulianya orang yang mempunyai nama. Kathratul isim tadullu ala syarafil musamma. Banyak nama berarti yang mempunyai nama tersebut adalah orang yang mulia atau sesuatu yang mulia. Contoh, Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, berarti Allah mulia. Al-Qur'an, jadi sesuatu yang mulia-mulia itu namanya banyak. Al-Qur'an juga banyak namanya. Bukan hanya Al-Qur'an. Al-Qur'an termasuk namanya Al-Bayan, termasuk namanya Al-Dzikir, termasuk namanya Huda, termasuk namanya Al-Kitab. Banyak nama daripada Al-Qur'anul Karim. Jadi banyaknya nama itu menunjukkan yang punya nama adalah zat atau makhluk, sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekh Yusuf An-Nabhani, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai nama yang banyak. Dan nama ini, ma'asyarul hadirin, hal yang sangat penting. Jangan kita anggap enteng atau anggap hal yang biasa masalah nama. Baik itu nama untuk sesuatu atau nama untuk, bahkan untuk hewan pun kita harus pintar cari nama. Untuk hewan peliharaan kita, Nabi Muhammad itu punya binatang-binatang, baik itu binatang ternak atau itu peliharaan Nabi di rumah, itu dikasih nama sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi punya bagal. Bagal itu kelahiran dari kuda dan keledai. Itu bagal namanya. Kuda dan keledai. Keledai itu himar, terkenal sabar dan kuat. Kuat untuk membawa barang yang berat-berat, itu keledai. Kuda tidak. Kuda tuh badannya besar memang, tapi malas, bisa dikatakan, atau tidak bisa untuk ditaruh barang-barang yang berat di kuda. Kuda itu untuk lari cepat, tapi untuk bawa barang yang berat tidak bisa. Makanya di Al-Quran kenapa tidak kuda yang disifatkan? Mathalul ladzina humilut tawrah thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Kata Allah, orang yang membaca atau hafal Taurat tapi tidak diamalkan, bukan hanya Taurat, semua ilmu,
semua ilmu. Orang punya ilmu tapi tidak diamalkan, baik ilmu tadi Taurat untuk orang Yahudi, atau Injil untuk orang Nasrani, atau Al-Quran untuk orang Islam. Thumma lam yahmiluha, kemudian ilmu tadi tidak diamalkan. Hafal Quran tidak diamalkan, tahu ajaran agama tidak diamalkan. Kamathalil himar yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa, kata Allah, tumpukan buku yang banyak. Apakah ketika kita melihat keledai bawa tumpukan buku yang banyak, keledai itu alim? Tidak, cuma membawa saja gitu. Jadi orang yang punya hafalan atau mengetahui agama tidak diamalkan seperti keledai, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa yang dipakai sama Allah al-himar, bukan kamathalil faras, seperti kuda yang membawa tumpukan buku yang banyak? Tidak. Asfar itu jamak dari sifir. Sifir itu satu lembaran atau satu buku. Kalau asfar, buku-buku yang banyak atau lembaran yang banyak. Karena memang keledai itu kuat untuk membawa bawaan atau barang yang berat. Jadi, tapi kecil gitu. Masalahnya keledai itu kecil, tidak sebesar kuda. Akhirnya orang Arab ada adat atau mempunyai satu cara dikawinkan kuda dan keledai. Kuda dan keledai dikawinkan. Lahirlah anak namanya bagal, atau jenis binatang namanya bagal. Badannya seperti kuda, dia tidak ikut misalkan bapaknya atau ibunya keledai, dia badannya pasti mengikuti yang lebih besar, mengikuti kuda. Cuman dia tidak kalau masalah badan mengikuti kuda, tapi kekuatan mengikuti keledai. Artinya bisa ditaruh barang yang banyak, kuat. Nah, itu bagal. Nabi punya bagal. Nabi, mahallu syahid kita, Nabi punya bagal, dikasih hadiah oleh Raja Muqawqis dan dinamai sama Nabi besar Muhammad Duldul. Namanya Duldul, dinamai sama Nabi. Jadi masalah nama itu masalah yang sangat penting menurut dari orang Arab dulu. Dan itu terus diajarkan dan diluruskan sama Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita jangan sembarangan memberi nama untuk anak cucu kita. Sekarang kan tidak pengen nama itu gabungan antara nama dia dan nama istrinya, tapi akhirnya nama anaknya katik maknanya saya. Ya sudah, janganlah. Tidak perlu itu nian menunjuk rasa cinta sama bini itu. Banyak cara yang lain untuk menunjukkan rasa harmonis kepada istri. Tapi tidak, dia menggabungkan, bukan ini haram, bukan, tapi kurang afdol, menggabungkan namanya dan nama istrinya buat nama anaknya. Tapi akhirnya karena gabungan nama ini tidak jelas, tidak ada maknanya. Jangan. Nabi pernah suatu hari, Nabi itu sering merubah nama. Jadi kalau masalah nama ini tidak penting untuk Nabi Muhammad, Nabi tidak berubah nama. Nabi sering merubah nama yang mana nama itu tidak pantas ketika didengar oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ada satu, tidak usah jauh-jauh, istri Nabi ada yang dirubah namanya. Ada istri Nabi itu asli namanya adalah Barrah. Barrah itu kebaikan. Sama Nabi diganti menjadi Juwairiyah. Nah, ada kan istri Nabi Juwairiyah, itu nama aslinya Barrah. Nama aslinya Barrah. Dirubah. Kenapa? Kata Nabi, jangan. Nama Barrah itu artinya kebaikan. Nanti kalau ada yang nanya, di mana Barrah? Oh, Barrah tidak ada di rumah. Barrah lagi di luar. Artinya kebaikan tidak ada di rumah tersebut. Nabi tidak suka hal-hal yang menunjukkan makna rumah tersebut kosong dari kebaikan. Diganti sama Nabi Muhammad SAW Barrah. Ada orang lagi datang, namanya Zaid Al-Khail. Khail itu kan kuda. Jadi namanya Zaid kuda. Kata Nabi, kenapa nama Zaid kuda? Ya karena dia hobi dengan kuda atau dia berdagang kuda. Pokoknya hidupnya sehari-hari dengan kuda, dijuluki Zaid Al-Khail. Sama Nabi diganti. La, anta bukan Zaid Al-Khail lagi, tapi Zaid Al-Khair. Diganti, bukan Al-Khail tapi Al-Khair, Zaid kebaikan. Zaid orang yang baik karena dia memang orangnya baik. Diganti dari kuda jadi baik sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama itu sangat penting di dalam agama kita
Mobil khusus bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu sahabat, dia nama bapaknya Hazan atau nama dia Hazan. Hazan itu kan sedih. Hazan itu sedih. Akhirnya kata Nabi, ganti Sahal. Ganti Sahal. Sahal itu mudah. Hazan itu sedih atau susah. Bisa diartikan hazan bukan hanya sedih, susah. Akhirnya tidak mau. Janganlah ya Rasulullah, ini nama dari bapak aku. Ini Nabi anak nanti masih tidak kalah. Jadi wajar, tapi ada orang-orang yang seperti itu. Bukan munafik dia, bukan munafik. Dia muslim, sahabat, cuman gitu. Memang tabiatnya agak keras mungkin. Karena namanya tadi mau diganti sama Nabi, Sahal tidak mau. Janganlah ya Rasulullah, ini nama dari abah, katanya, dari bapakku. Biarlah Hasan. Ya sudah, kata Nabi. Akhirnya anak cucunya menyesali bapaknya namanya tidak mau diganti oleh Nabi besar Muhammad SAW. Siapa cucunya? Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini min kibarit tabi'in. Tabi'in termasuk yang paling afdol, yang paling mulia karena paling alim. Mantunya Abu Hurairah, dan murid tersayang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'id bin Musayyib, wa ma zalat fina huzunah. Karena nama kakekku ini tidak mau dirubah oleh Nabi, akhirnya nama ini ada dampaknya ke keluarga kami. Keluarga kami ini terus kayak ada rasa sedih atau susah terus. Tidak pernah lepas. Istilahnya macam ada rasa poek terus. Kenapa? Ya, karena nama tadi. Bukan ini ya. Jadi pengaruh nama itu kepada keluarga, kepada tempat, kepada orangnya sendiri. Nama tadi pengaruh. Jadi wa ma zalat fina huzunah, kata Sa'id bin Musayyib. Terus kami ini sampai sekarang anak cucunya masih merasakan kesedihan dan kesusahan. Karena apa? Karena nama kakekku tadi tidak mau diganti oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama itu sangat penting. Jangan sembarang. Mungkin kita sudah namanya sudah kadung enggak jelas, Ustaz, nama kami ini. Sudah, anak cucu gitu. Jangan kita salahkan, jangan sembarangan memberi nama untuk anak keturunan kita. Tidak mengerti, tidak tahu, tanya Ustaz, tanya orang yang ngerti. Jangan sembarangan. Yang penting ada di Al-Qur'an dinamakan. Nanti namanya Al-Kafirun lagi. Kenapa? Oh, Jahannam. Kenapa? Ada di Quran Jahannam. Jangan. Wallah alam pernah terjadi apa tidak itu. Cuma kan ada katanya. Oh, namanya Al-Kafirun. Apa? Ada di Quran Al-Kafirun. Jangan. Ya, Al-Kafirun itu orang kafir. Tidak semua di Quran bisa dijadikan nama, kan begitu. Kepada siapa kita ingin bertanya atau solusi untuk nama yang baik? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad panjang lebar menjelaskan. Kata Nabi, "Sammu asma'akum bi ahsanil asma." Namakanlah nama anak-anak kalian dengan nama-nama yang baik, kata Nabi. Karena itu juga termasuk baktinya orang tua kepada anak. Kalau tidak salah namanya Sa'ir. Sa'ir itu lupa saya namanya. Sa'ir itu termasuk nama api neraka. Ini anak datang. Datang kepada Sayyidina Umar. Afwan, bapaknya datang. Bapaknya ngelapor. Sayyidina Umar, khalifah, anak aku dikurang ajarnya. Tidak pernah bakti sama orang tua. Akhirnya sama Sayyidina Umar dipanggil anaknya. Mau dinasehati, asalnya mau dinasehati. Kata Sayyidina Umar, siapa namamu? Dia menyebutkan nama yang jelek. Kalau tidak nama termasuk nama api neraka, pokoknya nama binatang, nama si anak ini. Siapa nama ibumu? Jelek juga. Ibumu siapa? Ibu aku mantan budak. Kata Sayyidina Umar, asalnya mau marahi anak ini, tidak jadi. Bapaknya yang dimarahi Sayyidina Umar. Kau milih ibunya tidak benar. Mantan budak, tidak jelas nasabnya. Kemudian kau memberi namanya nama yang jelek, bukan salah dia, kurang ajar, salah dari kau, kata Sayyidina Umar, yang membuat dia kurang ajar. Bagaimana dia mau bakti sama engkau, kata Sayyidina Umar? Kau beda bakti sama dia. Jadi termasuk bakti orang tua atau perbuatan baik orang tua kepada anaknya, memberi nama yang bagus, memberi nama yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama tersebut? Apa namanya? Banyak di hadis Nabi Muhammad menyebutkan, termasuk Abdullah.
termasuk Abdurrahman, ya, termasuk Muhammad, termasuk Ahmad, ya. Yang namanya Muhammad, katanya orang yang mempunyai anak namanya Muhammad itu rumah katanya penuh dengan ketenangan. Bahkan sampai orang-orang dulu itu tidak mau memukul anak mereka yang namanya Muhammad, atau ketika mereka memarahi anak mereka yang namanya Muhammad, mereka tidak ucapkan nama Muhammad. Oi mat, nakal yang kau tidak. Tapi dipukul atau ditegur tanpa mengucapkan nama Muhammad untuk memuliakan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi banyak nama-nama yang bagus untuk anak cucu kita. Yang mana nama ini semua dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali kita ke topik pembahasan kita, bahwasanya nama itu punya peran yang penting. Jadi jangan sembarangan menamai anak cucu kita atau benda binatang ternak kita. Nabi itu binatangnya dinamai, tadi duldul, ya kan. Ada lagi onta Nabi juga dinamain sama Nabi besar Muhammad SAW. Kalau tidak salah namanya Al-Adwa. Nabi itu rapi, semua dikasih nama sama Nabi. Binatang dikasih nama, baju dikasih nama, imamah, ada nama imamah Nabi namanya Sahab, diberi imamah namanya Sahab. Pedang Nabi banyak, ya kan? Ada Dzulfiqar, ya kan? Apalagi tameng Nabi, baju besi, panah, semua. Semua dinamai sama Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah nanti lewat di pembahasan kita di kitab Syama'il ini, nama-nama misalkan alat perang Nabi Muhammad SAW, nama-nama gamis Nabi, nama-nama binatang, baik itu binatang ternak atau binatang yang ditunggangi oleh Nabi besar Muhammad SAW. Itu semua menunjukkan bahwasanya nama itu mempunyai peran yang penting dari zaman Arab dulu sampai ke zaman Nabi sampai sekarang. Jadi kita harus pintar-pintar dalam menamai anak cucu kita. Jadi kata Al-Imam Syekh Yusuf An-Nabhani, Nabi itu mempunyai nama yang banyak, dan banyaknya nama itu menunjukkan yang punya nama adalah orang yang mulia. Orang yang mulia. Qala al-Imam Nawawi, Imam Nawawi berkata di dalam kitabnya At-Tahdhib, Tahdhibul Asma' wal Lughat. Jadi Imam Nawawi mempunyai kitab satu jilid cuman namanya Tahdhibul Asma' wal Lughat. Di situ beliau membahas masalah nama-nama dan juga membahas masalah bahasa Arab. Qala al-Imam al-Hafidhul Qadhi Abu Bakar Ibn al-Arabi al-Maliki. Kata Imam Nawawi, Al-Imam Abu Bakar Al-Maliki itu berkata di dalam kitabnya Aridatul Ahwadi fi Syarh Tirmidzi. Jadi Imam Nawawi nukil daripada Imam Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki. Qala ba'dus Sufiyyah. Al-Imam Abu Bakar Al-Maliki ini menukil lagi dari sebagian As-Sufiyyah, dari sebagian orang-orang Sufi. Sufiyah itu nama kelompok. Itu Sufi. Kalau Sufi satu orang, tapi kalau kelompoknya Sufiyah. Gitu. Kalau Sufi satu orang. Ana Sufiyun. Aku termasuk orang yang Sufi. Misalnya. Tapi kalau kelompok orang banyak, tidak bisa kita katakan hum Sufiyun. Tidak. Hum Sufiyah. Mereka adalah kelompok orang yang bertasawuf. Kenapa ada nama tasawuf atau ada nama sufi? Disebutkan di sini sama Syekh Al-Lahji. Kata beliau bahwasannya nama sufiyah ini tidak ada di zaman Nabi Muhammad. Jelas. Nama sufiyah tidak ada di zaman Nabi. Kenapa? Karena kata Syekh Al-Lahji, di zaman Nabi atau zaman sahabat, mereka sudah mempunyai gelar yang luar biasa, yaitu as-sahabah, sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa gelar sahabat? Gelar yang paling mulia, orang yang melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak perlu gelar atau nama khusus untuk grup orang-orang yang di bawah naungan ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Tidak perlu. Sahabat pasti selamat.
sahabat pasti benar. Nabi yang mengatakan ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Kata Nabi Muhammad, sahabat-sahabatku itu seperti bintang. Yang mana saja kalian ikuti, kalian akan mendapatkan hidayah. Jadi zaman sahabat tidak perlu mereka mempunyai nama khusus karena mereka sudah punya nama. Kemudian zaman tabi'in juga tidak perlu. Kenapa? Karena tabi'in nama yang mulia juga. Orang yang melihat sahabat Nabi besar Muhammad SAW itu tabi'in. Mereka tidak nemui Nabi, tidak. Kalau nemui Nabi atau ngelihat Nabi namanya sahabat, bukan tabi'in. Kalau tabi'in orang yang ketemu sama sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Di zaman tabi'in juga tidak perlu nama yang khusus untuk ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa ya? Karena tabi'in nama yang sangat mulia. Terus di zaman atba'ut tabi'in ada lagi tabi'in. Tabi'in orang yang tidak ketemu sama sahabat, tapi mereka ketemu sama orang yang ketemu dengan sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mereka ketemu tabi'in gitu. Jadi sahabat yang ketemu sama Nabi, tabi'in yang ketemu sama sahabat. Tabi'in adalah orang yang ketemu dengan orang yang melihat sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, sahabat Nabi banyak, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, begitu kan? Ya. Sayyidina Abu Hurairah itu sahabat Nabi. Tabi'in, contoh Al-Imam Hasan Al-Basri, Sa'id bin Musayyib, itu tabi'in. Mereka ketemu dengan sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in banyak. Contoh Al-Imam Malik bin Anas yang punya kitab Muwatta, itu tabi'in. Mereka tidak ketemu sahabat, tapi mereka ketemu dengan orang yang ketemu dengan sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Sampai zaman tabi'in, setelahnya tidak ada lagi tabi'in, tidak kepanjangan, ya kan? Orang Arab tidak mau terlalu panjang untuk gelar. Akhirnya muncullah grup atau nama baru, Az-Zuhad atau Al-Ubbad, untuk kelompok yang bersih ini. Ya, karena kalau kita baca sejarah, dari mulai Sayyidina Utsman terbunuh, mulailah banyak kelompok-kelompok yang sesat yang keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Timbul kelompok Khawarij dengan grup-grupnya. Khawarij itu bukan satu, banyak grupnya. Ada yang Khawarij seperti ini, ada yang Khawarij itu kelompok yang sesat, keluar dari imam yang sah. Waktu itu imam yang sah adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dari Imam Ali keluar beberapa orang, banyak, ribuan, bukan dikit ya. Keluar dinamakan akhirnya mereka Khawarij. Karena mereka, arti Khawarij itu kan keluar. Kharaja, keluar. Mereka keluar dari taat kepada imam yang sah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan Khawarij banyak kelompok-kelompok bagiannya lagi. Di zaman Sayyidina Ali keluar Ar-Rawafid, Syiah. Padahal nama asli sesat mereka itu Rawafid, bukan Syiah. Syiah itu dulu nama yang baik. Syiah nama yang baik. Syiah itu nama untuk orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi di kelompok Syiah ada sahabat dulu zaman Sayyidina Ali, ya. Zaman Sayyidina Ali. Karena kalau kita baca sejarah lagi, di zaman Sayyidina Ali sahabat terbagi dua. Mayoritas mengikuti Sayyidina Ali. Nah, mereka ini dinamakan Syiah. Sebagian mengikuti Muawiyah. Ya, Muawiyah juga sahabat, tapi tidak mau patuh dengan Sayyidina Ali. Yang mengikuti Muawiyah tidak dinamakan Syiah. Yang mengikuti Sayyidina Ali, dan ini mayoritas sahabat, ya, karena mereka tahu Sayyidina Ali yang benar, itu dinamakan Syiah. Syiah itu pendukung Sayyidina Ali atau pendukung Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama kelompok yang sesat yang sekarang terkenal dengan Syiah dulu namanya Rawafid. Makanya ketika kita lihat syair Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan begini, kalau cinta Ahlul Bait itu minar Rawafid falyashhadits thaqalani anni rafidi. Digunakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i kalimat Rawafid, bukan kalimat Syiah.
Karena Syiah itu kelompok yang benar, cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Cuma karena perubahan zaman, nama Rawafid nggak dipakai lagi, yang sampai sekarang ada nama Syiah. Syiah yang sekarang ada yaitu kelompok yang sesat, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal dulunya nama ini nama yang baik. Jadi dari zaman Sayyidina Ali keluar kelompok Rawafid, banyak kelompok-kelompok Al-Qadariyah yang tidak percaya sama takdir juga ada, Mu'tazilah juga keluar di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kelompok yang bersih ini menamakan diri mereka Az-Zuhad atau Al-Ubad. Zuhad itu orang yang zuhud, Ubad orang yang ahli ibadah. Dipakai nama ini untuk mereka, untuk kelompok yang bersih tadi. Nah, tapi akhirnya kelompok-kelompok yang lain ini mencuri nama tersebut untuk diri mereka. Akhirnya nama Az-Zuhad Al-Ubad yang tadinya bersih khusus untuk kelompok yang suci jadi juga nama untuk kelompok-kelompok yang sesat. Zuhad Ubad tapi dia Khawarij. Dia menamakan diri dia Zuhad atau Al-Ubad tapi dia Rawafid, Syiah. Dia menamakan diri dia Zuhad Ubad tapi dia Mu'tazilah. Akidahnya beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, akhirnya kumpullah atau terbentuklah organisasi yang menamakan, yang mana organisasi ini pendirinya adalah semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya mereka sepakat untuk menamakan kelompok mereka ini As-Sufiyah. Ya, As-Sufiyah. Itulah sedikit sejarah kenapa ada nama tasawuf atau As-Sufiyah. Tasawuf itu ilmunya. Ya, bagaimana kita ingin menjadi kelompok As-Sufiyah, ya harus bertasawuf dulu. Apa tasawuf? Ya harus belajar, mengkaji, harus takhalli wa tahalli. Itu kan kaidahnya. Takhalli, melepaskan diri kita dari sifat-sifat yang jelek, tahalli, menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang baik. Itu dari mana kita dapat cara untuk takhalli dan tahalli? Ya dari kitab tasawuf. Ya, kalau tasawuf itu nama materi, ya, atau nama kitab tasawuf. Untuk apa kita belajar tasawuf? Untuk menjadi sufi. Ya. Kenapa kita ingin menjadi sufi? Biar kita tergolong kelompok as-sufiyah. Mereka adalah orang-orang yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau misalkan tidak dibutuhkan, tidak ada nama sufiyah ini. Tapi karena dibutuhkan, kenapa mereka membutuhkan nama khusus? Ya biar orang tidak tertipu. Nama itu kan ini kembali lagi pentingnya nama. Biar orang tidak tertipu. Orang awam ketika melihat mana nih yang benar sih? Yang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemikiran yang lurus, pemikiran yang dinaungi oleh manhaj Nabi dan sahabat dan Ahlul Bait itu yang mana? Bingung kan orang-orang. Apalagi zaman itu kan banyak orang masuk Islam, futuhat terus berjalan. Ya, al-mujahidin terus jihad fisabilillah. Ketika jihad fisabilillah, orang yang yang ditawan atau yang negaranya kalah, mereka kemana? Di bawah naungan Islam. Akhirnya pengen masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam, pengen cari mana yang benar jalan Islam ini. Banyak firqah-firqah, kelompok-kelompok yang mengaku dia dari Islam. Nah, makanya dibutuhkan nama khusus untuk mereka yang ingin berjalan di bawah naungan Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir tadi terbentuklah kelompok as-sufiyah. Jangan dikira as-sufiyah ini tidak ada orang alim. Kadang kita karena melihat gambaran banyak yang salah di zaman akhir ini, kita kira as-sufiyah itu wongnya compang-camping, misalkan begitu. Ya, sufi itu orangnya yang tidak ngurus dirinya. Sufi itu yang di masjid saja etikaf, tidak. Kalau kita lihat biodata atau biografi ulama-ulama terdahulu, mereka semua adalah sufiyah. Oh, Imam Syafi'i kenapa tidak sufiyah? Ya karena di zaman Imam Syafi'i belum ada namanya sufiyah.
Jadi jangan salah kalau ada orang sufiyah itu bohong, sesat, bid'ah. Kenapa? Di zaman sahabat tidak ada sufiyah. Itu orang yang agak sedikit bodoh, ya, agak sedikit lah, jangan bodohnya. Tidak tahu sejarah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, kalian ngapain ngikutin sufiyah? Tidak ada nama sufiyah di zaman Nabi, di zaman sahabat. Jelaskan sama, duduk dulu sama aku ajari dulu baru kamu ngomong. Itu karena mereka tidak tahu sejarah. Kapan nama sufiyah itu ada dan kenapa nama sufiyah itu dibutuhkan pada zaman tersebut. Di kadang orang itu dikit-dikit dikaitkan dengan Nabi, dikaitkan dengan sahabat, padahal dia tidak pernah sama sekali membaca sejarah Nabi. Sejarah Nabi aja dia tidak banyak tahu, apalagi sejarah-sejarah yang di bawah. Jadi itulah kenapa diadakan kelompok atau nama as-sufiyah. Kalau kelompoknya sudah ada, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah ada. Cuman as-sufiyah diadakan karena tadi dibutuhkannya nama ini agar umat Islam atau orang yang baru memeluk agama Islam tahu kemana mereka belajar, kemana mereka belajar. Jadi jangan dikira sufiyah itu orang-orang yang di dalamnya tidak alim-alim, tidak. Semua ulama itu adalah sufiyah. Ibn Hajar, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam As-Suyuti, kalau kita baca biografinya, kita baca biodata mereka, menunjukkan bahwasanya mereka adalah as-sufiyah. Wa'lam anna haqiqat as-sufi man lahu jiddun wa sidqun wa ikhlasun fi mutaba'ati sayyidil mursalin wa imamil mursyidin. Hakikat daripada sufiyah, kata Imam Al-Lahji, itu simpel. Yang mempunyai semangat, mempunyai kejujuran, mempunyai keikhlasan untuk apa? Untuk mutaba'ati sayyidil mursalin, untuk mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ajaran sufiyah itu adalah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilzam kitaballah wasba' sunnatan waqtad hadakallahu bil aslafi. Kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ilzam kitaballah, ikuti, tekuni, baca terus Al-Quran. Ilzam kitabullah watba' sunnatan, kemudian ikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqtad bil aslafi hadakallah, itu asli tertib syairnya. Dan ikuti aslaf pendahulu kalian yang benar, maka kalian akan mendapatkan hidayah, kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itulah simpelnya as-sufiyah. Simple apa sih isi daripada sufiyah atau kitab tasawuf? Mengikuti Al-Quran, mengikuti Nabi besar Muhammad SAW, dan mengikuti pendahulu-pendahulu kita yang benar, yang mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'du sufiyah. Nah, sebagian ba'du sufiyah ini mengatakan, lillahi azza wa jalla al-fusmin. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai 1000 nama. Allah mempunyai 1000 nama. Yang kita hafal atau kita tahu sering dengar Asmaul Husna 99. Tapi ada lebih dari itu. Ada 1000 nama untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Walid Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fusmin. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai 1000 nama. Kalau tidak salah, di Mekah atau Madinah itu saya pernah lihat ada foto atau di bingkai, itu 1000 nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengumpulkannya di Dalail Khairat ada. Di Dalail Khairat yang rutin baca Dalail, di awalnya kan tuh ada nama Nabi Muhammad, dibaca dulu. Wallah alam cuman itu sampai 1000 atau tidak. Al-Imam Yusuf An-Nabhani itu ada karangan atau menyebutkan nama Nabi besar Muhammad SAW sampai 1000. Dan itu tadi yang ditempel-tempel di rumah. 1000 nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Jubair bin Mut'im, dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana Muhammadun. Kata Nabi, namaku termasuk daripada namaku adalah Muhammad. Wa ana Ahmadu,
dan juga namaku adalah Ahmad. Ya. Jadi kata ulama, nama Muhammad itu nama di muka bumi ini. Tapi kalau di langit yang terkenal nama Nabi adalah Ahmad. Muhammad, ya, nama di muka bumi. Yang memberi namanya, ada yang mengatakan kakek beliau Abdul Muttalib, ya, ada yang mengatakan ibu beliau Sayyidah Aminah yang memberi beliau nama Muhammad. Ya, itu semua atas ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena memang mereka itu tahu. Jadi sebelum nama Nabi Muhammad, sebelum Nabi dilahirkan, di tahun yang sama kan itu semua yang lahir laki-laki, ya kan? Karena Allah ingin memuliakan, termasuk bentuk Allah memuliakan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Tahun tersebut, ya, setiap perempuan yang hamil lahir pasti laki semua. Dan beberapa bapak dari bayi yang lahir laki ini pernah belajar Injil atau Taurat, pernah mengkaji. Nah, mereka tahu di tahun ini atau di zaman sekarang ini bakal ada nabi akhir zaman dari Arab namanya Muhammad. Akhirnya beberapa orang, dan lumayan banyak, ya, kalau tidak salah sampai 20 orang menamakan anaknya Muhammad. Kenapa? Ya, berharap agar anaknya yang menjadi nabi. Berharap agar anaknya menjadi nabi. Tapi pilihan Allah sudah dari azal, ya Allah pilih Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, akhirnya sama kakek Nabi dinamakan Muhammad. Dan beberapa nama Muhammad tadi ada yang masuk Islam. Ya, termasuk ini yang meriwayatkan hadis ini, Jubair bin Mut'im punya anak namanya Muhammad, masuk Islam. Ya, jadi beberapa anak yang dinamakan bapaknya Muhammad agar masuk agar menjadi berharap dia yang jadi nabi, itu sebagian ada yang masuk Islam mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anal mahi, jadi Muhammad Ahmad. Ya. Dan nama ini nama yang paling mulia. Ya, jadi kalau kita ingin memberi anak, ya namakan Muhammad. Baru setelahnya tambahkan kita pengen apa. Ya, Muhammad Al-Qasim, Ahmad ini misalkan, ya. Jadi di depannya itu ada nama yang mulia, ada nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anal mahi, juga termasuk nama Nabi adalah Al-Mahi, alladzi yamhullahu biyal kufra. Maksud dari Al-Mahi atau arti dari Al-Mahi adalah artinya penghapus. Ya, maha yamhu mahwan, artinya menghapus. Ya, maha yamhu mahwan, isim fa'ilnya Al-Mahi, yang menghapus. Menghapus apa? Menghapus kekafiran, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, liyudhhirahu 'ala dini kullih. Ya, jadi agama Nabi diutus untuk menghapus semua agama yang lain. Ustushkila bi annahu man maha min jami'il bilad. Ya, cuman bisa dipersoalkan nama Nabi Muhammad Al-Mahi adalah yang menghapus kekafiran. Tapi sekarang masih banyak kekafiran, masih ada. Dijawab sama ulama. Maksud dari Al-Mahi, Nabi yang menghapus kekafiran, ya, jawabannya adalah tidak harus Nabi itu menghapus kekafiran tuntas di zaman beliau hidup saja. Bahkan sampai sekarang, ya, nama itu masih berfungsi, masih jalan. Nama Al-Mahi itu menghapus kekafiran. Berapa banyak ulama yang memasukkan orang kepada agama Islam, itu kan menghapus kekafiran. Dengan apa mereka memasukkan orang ke agama Islam? Dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya bukan zat nabinya. Kalau zat nabinya ketika beliau sudah pindah ke Rafiqul A'la, ya sudah, tugas beliau selesai. Tapi kan ajaran Nabi besar Muhammad SAW yang diwariskan kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, seterusnya sampai akhir zaman nanti, ya ajaran ini terus, ya, berjalan dan terus menghapuskan kekafiran. Jadi jangan takut, ya. Sejaya-jayanya orang kafir, sejaya-jayanya musuh Islam sekarang, pasti kaget terhapus. Pasti. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, ya, nanti di zaman Nabi Isa itu cuma ada dua pilihan. Kalau tidak mau masuk Islam, dibunuh sama Nabi Isa. Tidak ada jizyah lagi. Jizyah sampai sekarang ada, walaupun, ya, tidak tadi, ya, bahas pajak. Sekarang ini yang kena pajak kebalik, bukan orang kafir, tapi orang Islam yang kena pajak jizyah kebalik. Ya, kalau zaman khilafah, ya,
Zaman Nabi besar Muhammad, zaman sahabat-sahabat itu yang kena pajak orang kafir. Jadi kalau kalian tidak mau masuk Islam, ya, pilihannya bayar pajak. Tidak mau bayar pajak, perang, kata orang-orang dulu. Makanya jizyah, pajak itu ada. Hukumnya sampai sekarang. Wallahu alam berlaku di mana. Ya, berlakunya sama orang muslim, kebalikan daripada orang dulu. Nanti di zaman Nabi Isa, jizyah, pajak tidak ada lagi. Jadi orang kafir itu, Yahudi, Nasrani, Hindu, apa saja agamanya, itu pilihannya cuma dua, Islam atau qatl. Zaman Sayyidina Isa, zaman Nabi Isa ketika turun, Nabi Isa kan masih hidup sampai sekarang. Turun nanti Nabi Isa turun sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat seperti kita, baca Al-Qur'an kita, pokoknya seperti umat Nabi besar Muhammad, tidak seperti Nabi. Beliau Nabi, tapi tidak seperti Nabi, tidak membawa ajaran baru. Tapi yang beliau ajak, yang beliau sebarkan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini teka-teki. Siapa Nabi yang umatnya juga Nabi, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, umatnya Nabi Isa, termasuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti di zaman Nabi Isa dihapus tuh kekafiran, jelas sekali. Ya, praktek atau dampak daripada nama Nabi Muhammad Al-Mahi yang menghapus kekafiran. Wa anal hasyir, kemudian nama yang berikutnya yang jadi ini yang ketiga ya. Yang keempat al-hasyir. Apa arti dari hasyir? Alladzi yuhsyarun nas ala qadamai, yang mana nanti kata Nabi orang-orang itu dibangkitkan setelah aku. Jadi Nabi itu al-hasyir. Al-hasyir yang pertama kali dibangkitkan. Memang ini dari wazannya kayak isim fa'il, al-hasyir yang membangkitkan, tapi maknanya isim maf'ul kata ulama. Ya, bukan al-hasyir, tapi huwa mahsyur, yang dibangkitkan. Kenapa digunakan tidak menggunakan wazan maf'ul, isim maf'ul, tapi pakai isim fa'il? Ya, karena untuk memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, karena beliau pertama kali makhluk yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti setelah semua meninggal, muslim meninggal semua, habis itu kafir meninggal semua, mati semua. Ya kan urutannya seperti itu. Ya, yang nututi kiamat itu orang-orang kafir. Orang muslim tidak ada yang nututi kiamat, tidak ada. Ya, rahmatan minallah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dicabut semua, bahkan Israel pun mencabut dirinya sendiri. Malaikat maut, Israel mencabut dirinya sendiri, tidak tersisa dari makhluk, tidak ada sama sekali. Ma awal bagi illallah, yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, sang pencipta. Setelah itu dibangkitkan sama Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwalu man tanshaqqu anhul ard, pertama kali kuburan yang terbuka adalah kuburan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dibangkitkan nabi-nabi yang lain. Baru dibangkitkan muslim pertama kali yang di Ma'la. Jadi pertama kali dibangkitkan kuburan yang ada di Ma'la sana. Dan yang di Baqi itu pertama kali yang dibangkitkan. Yang di Pemulutan tidak tahu urutan berapa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi al-hasyir itu artinya Nabi adalah orang yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir yang kelima wa anal aqib alladzi laisa ba'dahu nabi, dan aku adalah al-aqib. Aqib itu arti aslinya mata kaki. Ya. Aqib, mata kaki. Tapi di sini maksudnya Nabi itu nabi terakhir. Ya. Laisa ba'dahu nabiyun, tidak ada nabi setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas sudah, kalau ada yang mengaku nabi setelah Nabi berarti itu bukan Islam. Bukan Islam, baik dia namakannya Ahmadiyah, mau Muhammadiyah, mau Qur'aniyah, apa saja namanya, itu jelas di luar agama Islam. Jelas, tidak ada khilaf. Ini masalah tidak ada khilaf. Oh, khilaf Syafi'i Maliki, tidak. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu tidak ada khilaf. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La, ya, la itu kan untuk nafi. Setelahnya ada isim nakirah, itu yufidul umum. La nabiyya, tidak ada nabi sama sekali setelah aku, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya termasuk nama beliau adalah Al-Aqib, maknanya adalah nabi yang
yang terakhir diutus. Yang terakhir diutus, bukan yang terakhir dilantik. Kalau nabi yang pertama kali dilantik adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntu nabiyan wa Adam bainatin wa turab atau kama qala. Aw wa Adam lamunjadilun fi tinati. Kata Nabi, aku sudah menjadi nabi padahal Adam masih diadon sama Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi Adam dari tanah. Tanah kan diadon, dibentuk. Itu Adam masih dibentuk, kata Nabi Muhammad, aku sudah menjadi nabi. Tapi bentuk Nabi masih cahaya, nur baina yadai azza wajal qabla khalqi Adam bi 600 alf am. Aku ini udah ada bentuk cahaya sebelum Adam 600.000 tahun. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad, nabi yang terakhir, bukan terakhir dilantik, tapi terakhir diutus, ya, terakhir diutus. Adapun kalau pelantikan nabi itu dari sebelum Nabi Adam alaihissalam, dengan bukti di Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin, ya, Allah mengambil sumpah setiap nabi-nabi, ya, kalau datang di zaman kalian nabiku yang bernama Muhammad, la tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Harus kalian iman kepada mereka, harus kalian menolong, iman kepada dia, dan kalian harus menolongnya. Jadi misalkan, ya, setiap nabi mau dilantik, termasuk, ya, sumpah janjinya itu, ya, kata Allah, kalau di zaman kau wahai Hud atau Nabi Saleh atau Nabi Nuh, di zaman kau nanti aku utus namanya Nabi Muhammad, kau harus iman sama dia, ngikut dia. Ini sumpah setiap nabi. Setiap nabi yang dilantik sumpahnya seperti itu. Artinya setiap nabi itu tahu ada namanya Nabi Muhammad. Tahu mereka. Mereka menanti-nanti, oh bukan di zaman aku keluar Nabi Muhammad. Artinya nama atau Nabi Muhammad ini sudah menjadi nabi sebelum mereka semua. Beliau sudah menjadi nabi, sudah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 5 nama daripada nama-nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di hadis ini. Ya, bukan hanya 5 nama ini. Tadi kita sudah lihat, sudah dengar bahwasanya Nabi mempunyai 1000 nama. Ya, cuman disebutkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani beberapa nama saja di kitab ini. Ya, mungkin beliau memilih, dipilih sama beliau supaya tidak panjang. Ya, wa illa beliau punya kitab yang lain. Beliau menyebutkan 1000 nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di hadis ini 5, ya, Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. 5 nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan, ya, kita mendapatkan berkah dari nama-nama ini, mendapatkan pandangan khusus dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.